semuanya, apa kabar? Temen aku hari ini untuk bersih-bersih rumah lagi di Sabtu ya, ini hari Sabtu. Nah, tapi sebelumnya ini aku bukain dulu jendela di kamar ya, satu persatu aku bersihkan kamarnya. Nah, jadi hari ini aku mau ngelipetin kain dan nanti aku mau ngepel rumah, terus ngelap-ngelapin meja. Tapi aku membersihkan dulu dari hal yang paling kecil, hal yang paling mudah untuk dikerjain terlebih dahulu ya teman-teman. Dan nanti aku sambil mau ngomong bagaimana aku voice over tanpa harus pakai skrip yang ditulis-tulis itu. Jadi bagaimana caranya aku VO tanpa harus ditulis. Jadi aku tuh cuman mengandalkan otakku aja supaya aku bisa bicara ya. Nah, jadi di sini tuh tadi aku udah ambilin hangernya ya. Teman-teman tadi bisa lihat itu di mesin cuci pakaian yang mau digiling, mau dikeringkan gitu karena benar-benar banyak banget pakaiannya. Kalian bisa lihat teman-teman, inilah akibat pakaian yang ditunda sekitaran beberapa hari sudah pada kusut dan ini tuh banyak banget teman-teman. Jadi segera harus lipetin, kalau enggak nanti bisa makin numpuk. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, pokoknya teman-teman temenin aku hari ini bersih-bersih sambil cerita supaya tidak terlalu membosankan ya. Hari ini kita akan membahas seperti yang aku bilang tadi, bagaimana caranya aku voice over tanpa memakai skrip. Nah, setauku ya, aku tuh pernah nonton satu video tentang bersih-bersih, dia menceritakan seberapa susahnya dia bikin konten dan dia bilang kalau dia voice over itu dia harus bikin skrip dulu supaya tidak gangong-gangong ya saat voice over. Tapi aku sama sekali nggak pakai skrip ya, walaupun aku tuh sebenarnya kadang blow-an, maksudnya blow-an itu nggak tahu dan suka gitu kan. Nah, tapi aku selalu berusaha untuk tidak pakai skrip. Sebenarnya kalau pakai skrip itu lebih bagus ya teman-teman kebanding nggak pakai. Cuman kan aku itu kalau bikin konten itu kan kadang ada rasa malas-malasnya ya. Dan sebenarnya aku pernah kok pakai skrip, tapi memang aku nggak bisa bertahan dengan cara seperti itu karena menurut aku cukup capek ya dalam menulisnya. Sebenarnya ya teman-teman, itu cukup membantu dan kita itu jadi nggak beloloan. Tapi kalau misalnya menurut pendapat aku ya, aku kan pernah coba pakai skrip tuh. Aku tulis-tulis apa yang mau aku bikin dan mau aku omongin tuh di satu video. Tapi teman-teman, kenapa ya? Saat kita pakai skrip, kita menceritakan ya apa yang kita tulis itu, kadang ngomong kita itu terlalu cepat. Jadi videonya belum habis tapi kata-kata yang kita tulis itu, yang kita buat di kertas itu sudah habis. Jadinya kan terlihat bingung dan bikin voice over kita jadi aneh ya. Dan itu menurut pendapat aku. Jadi aku sama sekali kalau voice over itu nggak pakai skrip ya. Jadi aku itu mengandalkan pikiran, otak untuk apa yang mau aku ceritakan di sini. Jadi seperti aku menceritakan hari ini tuh bukan aku pikirkan dari jauh-jauh hari, tapi memang kebetulan ada di dalam otak aku. Nah, itulah teman-teman, pikiran aku tuh cepet banget, kayak aku tuh saat ngedit itu aku berpikir, jadi bukan asal di edit aja, bukan. Memang kelihatannya video aku tuh cuman sederhana ya, polos gitu, tapi teman-teman sepolos-polosnya itu edit juga membutuhkan waktu ya, apalagi kita itu harus kejar jam gitu. Misalnya nih kita telat ngedit sedangkan nguploadnya udah jam udah menuju jam mau kita upload. Nah, itu juga kita harus buru-buru. Jadi memang ya teman-teman, mungkin bisanya seadanya seperti itu. Jadi itulah teman-teman, kenapa kalau kita pakai skrip itu kita jadi nggak blolo-bloan. Tapi kalau pakai skrip itu sih menurut aku ya lebih bagus di video yang pendek. Kalau video yang panjang seperti aku ini, dah bisa lah teman-teman, tangan kalian itu pegel. Ini 8 menit aku mencatat kata-kata apa yang mau aku bilang. Bisa pegel gak tuh tangan ya. Jadi lebih baik kita mengandalkan otak. Tapi kalau misalnya video kalian pendek, cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit, mungkin it's okay lah pakai skrip gitu ya, pakai kata-kata yang kita tulis. Tapi kalau udah lebih dari 5 menit, pokoknya tuh jangan deh teman-teman, pastikan pegalan ya. Tapi mungkin ada beberapa orang mungkin yang
pengen pakai script, itu mungkin baru-baru bikin video ya. Tapi aku pun teman-teman awal-awal bikin konten, aku tuh nggak pakai script ya. Aku tuh waktu pakai script itu karena pernah dibilang sama mama aku, coba pakai tulis kata-kata gitu ya di kertas. Jadi biar mempermudah untuk kita bervoice over. Aku udah pernah coba teman-teman, tapi memang aku tuh tipe yang tidak bisa seperti itu. Ya, setiap orang berbeda-beda ya. Bagaimana caranya? Nah, kalau aku memang nggak bertahan dan tidak bisa pakai script itu. Karena seperti aku bilang tadi, videonya belum habis, sedangkan kata-kata yang kita tulis itu sudah habis. Jadi, menurut aku lebih baik kita pakai otak aja, supaya kita itu, artinya ya otak kita berjalan gitu ya. Jadi, apa yang mau kita bilang itu terucapkan gitu, jadi nggak disimpan-simpan di otak nanti jadi pecah otaknya. Jadi teman-teman, jadi kalau mau pakai script itu tergantung orangnya masing-masing kayak gitu ya. Nah terus aku itu masih ingat dulu aku waktu di kampung, kan aku kayaknya tahun lalu ya, nggak, aku udah lupa. Jadi kan aku tuh pulang, nah terus aku tuh saat voice over ada tuh aku ceritain, ada orang yang komen gini, ini komennya baik kok. Dia bilang, kenapa voice overnya terlalu cepat, boleh nggak dipelankan, jadi bingung mau cerita apa. Nah kalau teman-teman kan kalau orang voice over kan memang ada yang sedikit lembut, ada yang sedikit keras, ada yang sedikit pelan, ada yang sedikit kuat kayak gitulah ya, tipe-tipe suara orang beda-beda. Nah kalau aku ya teman-teman, memang aku tuh pengen kali suara aku ini lembut ngomongnya gitu kan, pelan. Tapi aku tuh awal-awal satu hari aku masih ingat, oh ya aku harus voice over dengan pelan supaya orang bisa mendengar dengan baik. Tapi besoknya nggak bisa teman-teman, nggak bisa juga, nggak bertahan juga. Jadi tetap kuat, cepet gitu ya. Apalagi aku tuh voice over nggak berhenti-henti. Kalau misalnya udah capek baru berhenti ya. Biasanya sampai 2 menit ini aku voice over belum berhenti teman-teman. Nah jadi aku tuh waktu di kampung dibilang gitu, cepet banget sih ngomongnya, jadi bingung mau dengerin apa gitu kan, karena aku kan cepet kali ya voice over. Tapi teman-teman, memang seperti itulah caraku bervoice over. Memang aku sudah cukup nyaman seperti itu ya. Dan memang kalau aku voice over dengan pelan, habis suaraku, sakit tenggorokanku. Jadi aku tuh lebih nyaman dengan cara aku itu ngomong cepet-cepet. Jadi ya aku pun voice overnya, tenggorokan aku pun aman, nggak terlalu sakit-sakit kali. Itulah teman-teman kira-kiranya ceritaku hari ini. Mungkin memang agak cukup berbeda, tapi nggak apa-apa supaya ada bahan-bahan kita berbahas-bahas. Jadi itulah teman-teman, berpengalaman saja lah ya. Nah oke deh teman-teman, jadi sekian videoku sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan ini dia hasil yang udah aku bersihkan. Nah pokoknya teman-teman, pokoknya apa yang kita bersihkan itu pasti bersih, ya nggak sih?